أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم yuhlikuna anfusahum wa huwa ya'lamu innahum lakadzibun. Aqallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh nglakoni perjuangan sira kabeh atau budalono sira kabeh maksudnya budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalono sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng ringan wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat nasaton tegese ing dalem wektu gumrega wektu napa giat wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat wa du'afa ala hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan suka wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir. Wa ya tawi ki ayat ku mansukhatun iku dinasah bi ayati laisa alat du'afa. Dinasah kelan ayat laisa alat du'afa wala alal mardu terusin. Wa jaitulan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum mengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatakulu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wa nazalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun maksudnya ngari ora gelem berjuang. Apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban. Laukana lamun ana apa perkara maksudnya misine Nabi Muhammad. Aima tegese perkara jauh tanggung kang ajak-ajak sira Muhammad ing wong akeh ilahi maring ma. Andekan yang didakwahkan Nabi ku aradun iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andekan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang sahlal maqsadi tegese kang gampang disipuke. Wasafaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang. Lat tabau kayektine padha anut sapa munafikun ka ing sira. Tolaban krana golek ilmu ghanimati maring ghanimah. Walakin ba'usat alaihi musyaqqa. Tetapi ini dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyaqqa apa jarak ilmata fatut sejarah. Fatakallahu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billah lan netine bakal padha sumpah sapa munafikun billah iklan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'na la qaras namakum. Lawis tata'na lamun kuwasa kita al-furuja ing metu la qaras netine metu kita makum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halal bil kadzib kelawan sumpah sing gorok. Wa wa ta'awwa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafikun ulaka dibuna ikine gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafikun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsna makum. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah maring kelompok. Kita kelufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi. Fana jala mengko tumurun apa dawuh apa wae angka mengke. Kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi.
Waqad damalan disena sapa Allah al-apa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal bihi maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawa sing tumurun apa wa ang kalima azin talab. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun. Fitaqallu fi ing dalem ngari. Wa halla taraktakum lan ana to boyo ninggal sira kabeh gumeng munafikin hatta tabayana tiga dadi jelas laka kedhi sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri dalam bujur wa ta'ala lan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalam masalah takalluf layak tak dino ora bakal jalu izin maksudnya ini nafsu istiqbal layak tak dino ora jalu izin kain sira sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir kita perlu ing dalem masalah takalluf ngari sampai jihad an ayu itu ento padha jihad sapa alladzina yu'minun fi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim wallahu ta'ala alimun dating kersa bil muttaqina lan pira-pira sing takwa Innama ta'dinu amsin jalu izin kain sira kita perlu sing dalam ngari sapa alladzina wong akeh layu miruna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa taqatan mamang aisyaka tegese mamang populu gurmatine wong akeh ing dalam masalah agama. Fa mong kote wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya taruh dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya takayaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau aradulah mengerasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruj jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing pira-pira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari tetapi nek gedeng sapa apa ing biasa ing isman. Ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese orang kesana sapa Allah kuru jarum ing metune munafikun. Fatabatu mongko gawe napa lemah gawe arat-aratan sapa Allah ing munafikin. Kasal lagum tegese maringi kaslan, maringi arat-aratan sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagum kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugu sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lugu-lugu kabeh. Ail mardo tegese kira-kira sing lara wanita ilang wong wadon mesti ben cilik. Ekat karo tegese gawe takdir sapa Allah taala dari gak mengkono-mengkono kuku dal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari gak mengkono-mengkono takalluful munafikin sami. Laukara di bareng metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja mongko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasadan tegese kerusakan. Bitakdiril mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan rumahku bin namimati ana dua. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna tegese golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utawi wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara ya kuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti Allah alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira sing dalem. Untuk terang nomor yang salah paham masalah yang ini masalah apa jihad. Saya sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah apa jihad. Salah paham diawati. Mata nopo. Jelas sekolah potongan kiai wedi mati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terang mulai awal ya, terus buatan salah paham. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah buatan perlu tanggung jawab MUI dan tenggene novel mawon bahwa tanggung jawab pendapat ini teng pengiran. Nabi sing jelas itu pun kalau dudono kronologi awal. Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu.
Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid, bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik, ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun, rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah, dilukai, diteror, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasatul Ula, Habasatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Berbeda hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi yang dibungkus psikologi pendatang, ambil psikologi penduduk asli. Itu yang disebut layu rijan nala azu minhal ada. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Medina. Nabi setelah jaya di Medina, Abdullah bin Ubay merokokasi Medina. Lho kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong apa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin penghuni Medina. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Yang disebut layu krijan nala aju minhal. Wong kucing lesu kok pakaran. Sebenarnya nyapa kue dari Abdul bin Ubay. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Bajirun as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Bajirun dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Hingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan bagian hartanya, termasuk bagian istrinya dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang begini telur, orang muhajirin, ngempat, sebagai kita, lu ini bener, tentara ini, wong tolela tetap butuh wong wedok, ini dalam sejarah ini. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya, itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Soal mengganti yang perhitungan paling elek orang urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktanya dipegat itu 3. Asing di loro itu pegat nek itu 3. Ini mestinya dihitung-hitung, paling elek. Nah yang jelas tetap 3. Dan wajirin tuang bingung, asal itu tapi memang dalam sejarah tidak, dia sampai tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggap Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggap Nabi wa ashabu disebut as-sabiqunal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Medina, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berganti Islam. Yang disebut naksa antusibana apa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam, dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan sistem intelijen. Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi.
Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa Quraidah wan Nadir. Dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjadi, karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo, idan yaqulul qailun idan yuqalu inna Muhammadan qatala ashabah. Nah kapateni kaya apa omongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashabah. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Lah dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Menawa wong liya ngaku dhewe iki. Akhirnya lagi Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, jadi digrogoti tapi mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten bareng maos napa. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribumi. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mereka merasa dipimpin pendatang. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil Nabinya Bari nganti wafat. Tapi setelah wafat, biang-biang munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang ngambil logika munafik. Jadi ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai oleh Abu Bakar, Ansor dan muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non-apa pribumi. Disebut minna amir wa minkum napa. Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini bersamaan paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Bangun apa? Sunnah. Sing-goleng no Gus Dur ya wong yang dibesarkan apa? Gus Dur. Sing-goleng no Pak Harto ya orang yang dulu kemiliterannya dibina gitu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno memberi super semangat. Akhirnya jadi masalah ben apa? Soekarno. Semua terus. Maka terus kowe nek di murid ngalim ya masuk no gune. Wis kowe ora ono bare. Mantu mbok kaya anak, mbok kaya idunya. Bareng kowe tawate dijengkangno pisan. Sing kuwoto. Kowe niku ora tak kaget, kudu nak wae. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya. Tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang kerja. Mereka kula niku ngurus sejarah niku ngurus ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyat saya itu ngalami wahsyat, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang ndek kerja kula tengah lagi. Dhewean enak. Sembayang dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon suwe damai. Nah mimpin wong no. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakama. Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis diparek keliru meneh.
Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komitmen. Kowe gelo ke pengeran ra oleh. Mergo kon latihan ikhlas ora lara dadi. Kowe gelo ra oleh. Mergo tidak ikhlas. Ora gelo ora normal wong duwe umat suwi ora jelas komitmen. Gelo ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu penataan ngoten ora lara ati. Lan kalau tak teklakno benda presiden jadi aman jadi kiai no. Walhasil ini kalau cerita sejarah. Dan tadi yang perlu diingerteni kan di kulo jenengan sing dadi kulo sowan mbek pangeran di kulo bolak-balik mulai pertama kulo ngaji riyen ngantos samangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rungono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarok wa darok. Infiru khifafau wa thiqalan. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarok wa darok. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Ini ayatnya kalau sudah nariin. Tentang masalah jihad konten infiru khifafau watikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Fis-sarra ing dalam waktu seneng, wa dharra ing waktu bahaya, ora trimo marat, waktu napa? Mun sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya pulau kiri akan jadi kiri, misalnya Rukin nggak jalan untuk Pak, bodoh kiri. Terus cocokan. Kang, aku lanjut beras. Aku di beras tak kilo, setengah kilo. Nah, akhirnya bodoh makan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank yang tidak mungkin utang bupati orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama kok miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama kok miskin. Balik kudu utang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT tolong ulang pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna ya, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih wong tangga kula niku rata-rata gemar. Keteng mriki rata-rata asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Buat diteror di rumah sakit, buat disewa notosa, buat diteror dokar, pokoknya uang hasil sesama miskin dulu. Enggak harus kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon setahun atau tersinggung bang. Anakku DB, waktu diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue sama malam-malam orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatannya dipaham ya. Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknik menganti. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayani kan sesama apa? Gue miskin gula ada gampang. Kok wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin jalan-jalan. Pancen nganggur, lho. Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, Pak.
Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarep sama orang ngarep bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar jadi itu orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online dia saya kan orang kecelakaan yang dalam, tinggal orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat orang kecelakaan yang dalam, orang juga mau melarat nganggur-nganggur. Mau melarat itu jalan-jalan, wakai. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial orang video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Loh, saya sangat roh. Kenapa Allah bikin orang miskin mesti pikir? Loh, ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak aja ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi itu apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna fisarra wa darra. Infiru ya sifaqau wa sifaqau. Ini perlu sampean catat. Lalu sering kita bagi tiang, Gus jenengan tiang alim kok dihormati tiang niku. Saya itu punya tetangga yang orangnya itu orang, dia punya warung besar. Wong ora. Ana aku seneng setengah mati. Wis jenenge warung ngoten niku wong nakal macam-macam wong ra salat semua. Lu kiai paling dihormati pulau dihormati. Takut ini ya, alasannya nopo. Tonggo-tonggo nak ramah, utang aku rawani. Aku kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal di teknologi kok. Lah kok aku hormat pulau, pergo pulau menghormati fungsinya dia. Tidak diminta oleh aku. Tapi tak urus. Orang itu harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onsen setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan dari urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yunfikuna fisarra bahwa orang tetap harus berinfak fisarra. Makanya saya itu janggal. Kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa. Jadi betul musafar ngoten. Soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku tak kirene lama. Ikut mari saja. Wong larat butuhe mangan kok utang rong juta, butuhe 2 kilo kok dadi 2. Ya iki melarat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat nglak. Mbok iki cilik santrine 3 proposal di pondok singkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara kan. Lah iku padha dene, nek padha sarape nek ngoten paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun bikot riha. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab itu ketika nanti kembali nanti cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan Nabi tatok nalat sorosna Muhammad tak jadi aku kepengen kalau berjuang tapi aku ramah mampu mau mampu melok Allah tidak menerima alasan mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang mampu loh misalnya sahabat paling larat paling kere dengan dia bilang iya itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja ini kalau kalian kali ya ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad, buat jadi satpam, buat pengawas, buat tukang bawa senjata, buat tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya, berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya.
Sing ahli pencaksilat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing larat ra iso apa-apa, tukang mek banyu. Tukang menyediakan obat-obatan. Perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu dia, ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena konten orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara apa baru yang miskin dengan lu. Loh jujur loh. Lalu kalau nggak tadi tak pakai saya, ngomong dengan nganggur kalau pakai saya. Kalau dia ngerasa utang jasa utang loh. Jadi kalau pengeran gak ngono, wae nak pejabat negara pidato jadi miskin beban negara. Cara kok belum seneng. Beban negara, cara kula fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah firman itu bisa roh, infiru yotifafau, ini kalau tak cerita di zaman sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini, hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami keramanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Jadi itu orang-orang yang bikin zaman Nabi, kata takdir Nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad. Karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah. Minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar sekarang Abu Sufyan sudah merangsek dekat Madinah, sahabat diumumkan bahwa besok perang karena Abu Sufyan sudah menuju Madinah. Niku pun mereka sudah punya panah. Makanya disebut walau aradul khuruj la adu lahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiapkan. Kowe nak kiyok si ape lunga sesuk, mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngomong, perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrima. Anak-anak warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati. Dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dan kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana, malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Nasrani. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah. Karena tak kira boten. Orang bajingan kuat gue tembak.
mateni Ruhin, tetap dia jadi buron. Senajan Ruhin wong ra kanggo lah tetap jadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah dise boten iso mateni Ruhin sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mateni untuk bojone untuk dunyane. Makanya ini penting. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal usul masalah. Kadang dari kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila tuh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dan kriminal, masih bisa dipidana. Uang mateni Ruhin, masuk pejabat tetap, semasa kayak gila dipateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi, loh gitu. Nanti di pateni ada seorang pembantu atau seorang kayak cintukan Joko golok nih. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak. Kita nggak perlu jadi ekstremis, nggak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu nggak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu tuh kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyantai jarang di depan rumah itu wajib. Jadi tenang ini kalau cerita sejarah. Sampai wonten ayat wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Cara ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumah. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wa min ribatil khairi, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean ini, berperang panah duwe, atau duwe golek isih. Kalau gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, pun mati kan. Lalu kalau termasuk kiai yang dimazhab konten, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kalau lu menangi, anyaran kiai yang di Kulon, nak jenis tahbilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini keluar awan, wah keluar berdiudang tonggo-tonggo, terus mungkin bermaghrib, tahlilan minggu. Jam biru, maghrib kurang jelas. Jam itu kurang seperempat, baru maghrib setengah itu ya apa? Dan saya kejenan jam biru, jam 6:05. Oh jelas tuh. Ya tepat tenang tuh, jam 6:05 teko persis kan. Oh, sing diomong sih mesti lho terus wong-wong lu kelas gimana? Kula mau ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener anut sing kudu sing salah anut sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, berarti diskusi orang wong Melayu tenan. Wis kawur tak tinggal tenan. Aku lho terkenal masalah waktu itu tak berbantu tenan. Kula lagi ngomong, aku jam 6:05. Nah, aku kira-kira aku raja jiwa, anggar aku terlambat 5 menit, berarti aku rata kok. Jadi sebenarnya ya toko-toko, terlambat 5 menit itu sebagai aku, itu sudah kaidahnya harus jelas. Kalau termasuk dia yang mentradisikan on time, itu harus ditradisikan. Karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad, perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar, sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina. Termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk masak, untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya yang Romawi wedi, mereka ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan on time setiap nopo. Kalau sekarang enak.
Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini, kalau kita itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh ada bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jaga dolim. Jadi misalnya kalau Rukin berhasil mateni Mustafa, wong dia ora berhak ning gone keluarga Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Jawa atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dan di dulu ora dolim, sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngayu Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset ke Yogyakarta akhirnya kerajaan apa? Jogja. Akhirnya Demak dia lah mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Nasibnya pun kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat orang pati percaya jimat bareng disuduk Kiai Barat mate malah dari sejarah nak wong Yogyakarta itu rada kejawen kondisi sejarah Islam syariat itu kalah dari Islam klenik mereka Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat sing pangeran iki didikane napa kali bareng perang kalah. Lalu nggak bisa iya balik, wong itu di situ bilang balik maksum wong langsung. Wah, tak temu dari Rembang, jadi nak tarik itu tua Pantura, tapi nak jaga tua tu. Ini banyak sejarah yang, saya kalau berjenengan udah berjenengan. Tapi banyak sejarah itu berulang, ada di sejarah yang, beda terkadang panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu, yang menang ora darani dolim, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh to. Enggak tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran, wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Nah, bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak onten punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati, para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri, dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum wa akharina min dunihi. Dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten. Setiap saat dia jaga. Loh, ini mau sunnah dengan, bersama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Ini gua itu. Ini kok Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali itu balapan kuda. Makanya tenggine pakai judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Ya, sangat ya buat ya. Jadi di pakai yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama apa mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir kalau Jawa zikir terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan. Wah, karena mereka ahli pemanahan. Sampai dulu di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam raklun-raklun. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini. Asbahu fursanan wa batu rubbanan.
sebagian ulama ngredakno batu rubanan wa asbahu fursan. Batu padha bermalaman sapa sahabat rubanan kale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan kale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi itu kaya pendeta, muadep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yang nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, corotan iki setengah 7, udah lupa kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudi, Quraisy, Nasara, Nasrani dan kafir Quraisy ndite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, ini diserang juga, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah sana sampean tak iso Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere, mergo marang Madinah itu ngungsi. Bareng tahun 10 kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah badhe umroh. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang kelar haji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo haji wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nunjukno nang Islamku kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah. Asal usulnya disunatno kenapa ngitari toa pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil kalau bahasa Indonesia. Mergo nunjukno nang Islam gak kelap. Sai juga gitu. Sai kan disunatkan lari kecil. Nunjukno nang Islam boten apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari budi ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat itu batu rubanan wa asbaqu fursan. Jadi nak bengi coba pendeta ibadah kali ini nopo tok ganda. Dong gitu misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kecek-kecek ano pesantren iki kiai ibu semangat ta ora, nek mau maju dhuwit ta ora, iki kelas blojo ta. Kiai mlete koyo kula sampeyan gak kepikiran. Dadi mlete ku ya tak ilmu iki. Gitu, kiai itu nak setengah mlete, setengah takabur koyo kula. Iku malah enak. Paling gak sampeyan yakin kula ora kelaparan. Paling gak sampeyan yakin nak kula ora. Di mlete kula tak ilmu. Koyo nak wong alim menangan, tongane keliru wae di ilmu. Misalnya mulai ke kesak-kesek, anggap ya, satrinya ya perasaan. Oke, itu sesuk radi blojo, berarti. Mulai sampai ono, riyen ono waida tusis kapoto-totun pada jam mari. Nah lagi di musibah, itu gagah-gagah. Nah, ini bapak kulon cerita, bapak kulon beri Badullah salam, dia menangi Barwani, menangi Badu. Ini dia konco. Anggap kan orang di duit, setelah lah di duit kiri, duit itu macam celananan macam nasi, tak boleh kancane. Lagi paling tidak, mesti bupati. Tapi tak bentuk wesel, ini itu semua mulan turu. Ditakoi jalan bapak, lo anak kamu wo, ngene kan lor, bapak kalau namanya Nur Salim, ngene kan lor. Nah aku di duit kemal-kemal agak ada sing utang. Lah nek aku ra duwe duit ketok gagah, tak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang kok kemal-kemul ketak kerja ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Orang 150, tapi uang wis anake loro, kesak-kesik ini dhewe loro. Iku mesti wis butuh duit gede. Uang ra diutangi mau ditangoni 10. Pembangunan hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Uang salam template 1 sen. Tapi nak ketok melarat, angkot kok tak kira mulai gue seneng, ora loro. Wes melarat malah dikei sithik. Logikane kan nek wis melarat kebutuhannya banyak.
Uangnya tidak cukup. Tapi hukum sosial berkata lain. Nak wis marat 20.000 ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran ya'ta durumul jahilu asniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal udah kelaparan. Mergo Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katanya juga numpak jaran, numpak kuda ini kalau jalan-jalan. Gua kata mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak buaran gagah. Nabi melokok pisang, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir, yang wong kok ngadep di wong gagah-gagah, wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok ana lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, ini pentingnya apa? Loh, ini kan nanti kulo bertanggung jawab secara akademik, paham gitu. Sama kan ada, itu tentang itu. Kan bantah tak kulo, masih nak bantah itu ilmu itu takok loh, syaratnya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum pro, kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu dibanding, misalnya ilmu kulo songo, ini walus perapat, no kritis banget. Mungkin songo kulo itu takok, ini orang apa kritis. Paham, ini penting kalau aturannya. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut badurubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat, itu terus milih damai. Bergerak kira-kira ini penting kolaborasi karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai uang nanti duit belas, orang gagah belas. Kamu udah sekarang dari mati apa wapot? Coba dan nopo. Dari orang mengenai nopo mati apa wapot? Iya, dunia pisang kayak mampir mobil. Emang dia justru suami nih karek mampir mobil itu tidak tahu mampir doa orang itu. Justru mau mampir itu saya terus mampir kayak. Oleh salah kaprah itu, salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya, bahwa akibat kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Baru waktu kesel melayu. Yo ngono isih tai, bena sofal marwah. Tai artinya melayu. Ya jajal misalnya sahabat itu pas waktu nikal weteng mbek ano. Engko tai mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah mereka milih damai. Sama dulu teng kitab-kitab karya di karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya saiki ditobati Pak Des ane. Lan iki mun dibaptis diluruskan Pak nggih. Mun disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulai Nabi kan. Lho saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milak rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena beruban. Itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunatnya buat liren, nanti kita merah, kenapa? Jadi sahabat dia juga seleng kok. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga merang, Pak. Saiki disuruh nyemir tok. Lah tapi ana sejarah ya dulu itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengi to, paham nggih, wis asma, paham nggih. Dadi ben tetep ketok gagah kenyem. Disemir merah kok nrimo. Semire napa? Lha kok ketok garang. Kok ketok napa?
Nah, tadi ini umat Nabi udah nyemerah, Bang. Jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sekten ini kudu bersemer. Nazir baptisnya termasuk yang ngaji apa? Lalu kalau darah lanang, rambut kalau tak keliru, kalau tak kok, gue mau lagi kok keliru ben. Orang tak pikir tak disemer abang malah saiki koyo aliran An-Nazir. Lah ora dikeliru ben kok. Nah, soalnya kalau niku dadi ulama terus untuk masalah ini longgar. Longgar, memang kayak dia anak ngameng-ngamengi ukar-ukar anak singgah. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua Pak BMX uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih sarungan terus mengi waktu. Oh, anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mari BMX rambutnya kekeliruan gua. Untuk pangeran mari anak bulan gua aja tak ngono, gua ora masalah. Nah, daripada dipaksa latihan nyai, cek cilik umur mukalla, di latihan sarungan, ketunan, boleh melek. Nah, malah jadi nyai wong. Ketunan itu sunat, sarungan melek ini kurang. Ya, bukan ini tenang. Tidak boleh, Islam itu tidak boleh. Harus kita gak. Benar disebelak. Benar amat ngomong kiai bilang tahlilan seneng, bintang mangan enak, kiai bilang marakikan seneng, bintang mangan kiai. Dia tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yaqdul jahilu al-dunya aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongannya juk sangu sampai bergening power di jadi apa nak dimungkar. Suwan potongannya juk sangu apa nak dimungkar di mesti pikiran bupati ngomong asisten semua orang pikiran belum. Jadi nak apa gua gak potongannya setengah demo mutung kan mikir. Wah di rumah potongannya kok udah mutung kok bahaya. Ini tuh bergaya dan bisa tawar mana? Paham ya? Setelah kesakit terus mualah kabel kan terus pikiran bupati tangani ber. Bunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Besok kok gue gak. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan ini semelah, nah enggak kita sangoni rakyat. Kenapa? Sama nak cerita, tapi rasa tiru nih. Kiai Bisri Mustafa, Abai Bakolil Bisri, Abai Gusmus. Saya itu kenal baik sama Gusmus. Dia kenal dengan Pode Tonggo, itu kan di keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nomor. Pejabat zaman Bisri itu didikan lombok. Mulyane raka ulang. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu dene pas sepeda wong yo mlak. Nah, saking mulyane. Yen aparat negara kan saking niku ki distri niku sampai dadi saking kepengin nyanyi niku nak pambinan, nak jajanan di nggono santri. Di tangane kan. Dadi nggono tangane ning blas mboten purun. Sing itu juga itu kalau di depan pejabat gue nunjuk nanti dia asisten orang pejabat kok ya ora. Jadi itu aja tiru. Maksudnya kalau kalian lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi orang ilmu nih, kalau orang ilmu nih, Pak. Lu kalau kangen-kangen loh, tenang. Oh kakak pulau nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia raka uang berwudu ada sehingga warna tinggi. Tapi dia benar jadi wakil pulau, nah aku bawa wakil bupati lah jadi mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pet yang gak ada apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka.
Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya. Bukan musibah, paham ya? Karena aku mau ngelerno, lunak-lunak, wong kukur nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan? Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama peneliti, buatan di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu, jadi tidak ada kalau yang cara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai dulu teng manakib. Ketika khalifah datang Tuan Abdul Qadir, itu rasa perlu isi. Wah nanti lugu begitu jalasa ala kursi nopo alim, lugu di kursi sing dhuwur. Ya beda, ya pejabatnya yang kita orang tamu nih. Sampai tak cerita nih, Imam Malik itu lama paling angkuh. Imam Malik, radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak yang kepengen kan ngaji tentang Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak. Al ilmu yuktala ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya, kalau disuwak Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetap tunggu tidur, betul betul. Ya biasa malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anak sultan kon nggawa ketele kon. Jadi anak Sultan Harun ar-Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mbek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora ramen tolong, sikile kadang buku disen kok ora ramen tolong. Iku wis disalahno Imam Harun ar-Rasyid rawuh nyalahno anak. Nak kowe wis dadi nglayani wajahe mek tangane, mbok nglayani pisan tak numbas di. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Jika kehormatan Imam Malik itu ora kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati Mulyamun buka pintu lho ora tahu. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobilnya error suwi ora berpas. Perkawatane dirubah buka aneh-aneh wae. Lan kula gerita kok itu kenapa kiai apa pejabat. Nah, bukaan mobil pejabat itu gampang, mergo anyar gak error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka saat ini suwi. Mergo wis error, bukaane angel gak. Niku cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, ngudekne lugu ning isor. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara, itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu lama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya itu kiai ibu bupati kalah-kalah kan. Nah kalau nak gila. Ya ini sejajar mal, biasa. Nah ini nak mulai aku biasa, aku mulai ini biasa. Aku biasanya kan adil satu-satu. Dan aku mulai aku tenanan, mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kata semua. Begitu juga Imam Syafi'i, terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode tadi ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan lain. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal yang nulung orang marah ke orang. Pejabat sekali nulung sampai miliaran miliar. Sampai miliaran miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang ini kudu hormat, karena fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyin miskinan wa abidni miskinan wa surni di zumratil. Nah, itu internal. Perilaku Nabi secara internal, tapi secara eksternal menghadapi musuh Nabi kita gagal. Paham? Nabi kita apa? Gagal. Ini disebut baturbanan wa asbahu fulan. Terus diabadikan lewat syariat. Nak tawaf kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu
lari-lari kan kecil itu sejarah ben para sahabat gak dianggap kelapa. Ini penting kula aturaken, kok salah kaprah. Malah kadang itu orang pakaian suwe, jadi kita jute. Nah, jute di pamer lewat pagi suwe. Lalu juga misalnya kita di 1.000 gak ada uang kafe, kalau kita jute. Karena kita orang butuh dulu. Pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua, ya kita zuhud. Nganggup kami itu, ya kita. Tapi bagi orang miskin kan senang pamer zuhud, tinggi waktu sudah manfaat. Dia betul. Mulanya ciri utama agama adalah dimulai dari surat Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketuakan terkami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya baru kelihatan gagal. Kelihatan apa? Gagal. Mohon keluar terus ini. Laqad tagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wal dawar amruhu wa hum karihun. Laqad tagawul yaktine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge iki. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teka sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol lagu lan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tegese bolak-balikno sapa munafik al-fikra ing pemikiran, fikai dika ing dalam mereka daya sira. Wa iqtalidini kalan batalno agama sira. Ini ku orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nek Muhammad lu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mau pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka menganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la'adu minhal adl. Hatta jahat hingga terkawal hak kebenaran ayi nasru tersebut pertolongan. Wajah lan dadi agung azza tegese agung apa amru wa apa agamane Allah diru tegese agamane Allah. Wa hum da munafiqu karibuna iku gedhe kabeh. Lagu mari iki lahas. Fatalu mongko mancing sapa munafik dalam hak zaliran ing dalam zaliri berkokala. Wa min lan setengah saking kaum munafik manute wong yapulu kang ucap sapa man idzalli wala taftinni. Idzal. Mbok ngekeki izin sira Muhammad li maring ingsun sitakulu ing dalam ora perang. Wala taktim nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin iku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jilad Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jilad Bani Asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala mung ngucap sapa Jad bin Qais ini satemene ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa lan pira-pira wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in ra'aitu lamun ningali ingsun nisa Bani Asfar. Ing wadon-wadone Bani Asfar. Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Bani Asfar. Fa'at katina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Kala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati sakotu. Ala ini ngofil fitnah ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun. Kita perlu fi iklan ngari wa quri'at sakotu. Wa inna jahannam lan ta'ala neraka jahannam lamu khitatan liktine ngliputi bil kafirin lan pira-pira kafir. Lama hisora nggon mire kumujud lagu kedue kafirin an hasanging jannah. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng ya kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir.
Sama sering lihat di TV namanya Sinten Pak Kures. Itu kalau senang karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang di India wae, boten do perang. Wah, kegodhong nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Membentuk dakwah ke nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah dimalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, juga seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendai. Dan tidak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa, kumpulan apa jenis senam aerobik. Ini masalah. Niki rumah sing wong sing terlalu ketakutin. Kalau setuju, nak perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnatin apa? Perempuan sudah sunatullah, perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Warisan, PKK, kamu senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, mereka tetap undang yang lain. Dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tidur sholat, tapi malah apa sing terkenal kayak gitu, mari ngilangi penyakit itu. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah menggani kelompok perempuan, ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Paling tidak misalnya orang anti dino, reso turu tetap mungkin. Mereka nih ngomong elek, ini gue sayu ramah, empat pengajian mesti ramah. Ini ngomong banding diri gitu. Tapi ini memang simalakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, nek apa wali songo dhisik gelem ngrabi putri Kempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Tadi sama tak bedai, ana wong wedok tanggam katokan cekak ae. Kiai malah kira pantes. Wong kiai kok sing jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wong wedok iku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso dibaton. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus dibaton, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulane kok itu bingung no, sing darani wong ra oleh rabi kok wedok nakal. Mergo kuwatir kacang anut lanjaran. Tapi fakta juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan An-Nisa. Umum paling pelik. Kula itu pertama latihannya ini didhawuhi ibu. Hak paling angel mimpin cawe itu. Memang paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang yang mari fitnah, laras ini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya majlis taklim, fatayat, muslimat, aisyah. Masih majlis taklim sih pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian. Sing diundang tetap Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, gue latihan wiridan. Lah mun iku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo boten terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sibuk kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah lagi nopo? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah nopo? Lalu kalau kita terkenal dengan ketua umum, ketua NU, ketua Surya, itu tidak pernah berkali-kali kan.
Niku wonten keluarganya PDI di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga begitu. Yang bareng pamit walhasil. Walhasil ini cerita apa pamit nyai di Jakarta. Takut ane kita mau cerita. Lho pokoke siap salaman wong wedok. Oh, repot. Ana kiai top terkenal salaman wong wedok wis jatuh. Gletek. Belum salaman mbek wong. Umpama salaman wong wedok maksiat itu perlu jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah nak taat kok mulange majlis taklim kok kayak skor taat 10, salah wong wedok kok kayak maksiat loro yo loro to cek 8 to. Dadi nek hitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kalau nggak setuju misalnya salaman wong wedok hukum maksiat, oke setuju. Tapi skornya berapa? Yang jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis tok. Itu hadisnya sahih. Nah, apa ditulis sepuh? Jadi hadis kan, berarti pakai salaman skor sitok, maksiat apa? Aman. Pas pengajian skor 10. Berarti berarti gitu. Lah cuma berarti songo rawan musnah kok mulai reso turu. Terus ngeset itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan tak alamat. Lu itu salah itu kan salam dhewe kan. Paham ya? Lu nek suwari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mamdi sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara baru ngajar mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dia banding pirek. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing pasek-pasek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu itu kan karek wong lanang. Nak santriwani ngerabi yo dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal yo ngono terus. Paham ya? Mulane ning kudu lujen ono cerita kok bener kok ora tapi ono cerita ono kitabe. Kan kudu lujen. Ono wali atau juga tapi wis warga iku ambek pangeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat. Kok bojo sitok. Oh, bukan ya, gara-gara bojo sitok tuh nyolong wong sitok. Cara kowe bojo papat kan nyolong papat. Akhirnya ada suami tertulis. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang tiga berarti tidak di. Nggak ada rutin kan walian, di bojo kita begitu warga. Apa kalau begitu warga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Motito bisa begitu warga. Cara papat, mesin rokok. Kok sakit sih? Terlantar orang situ itu kok punya papat. Diwale, napa? Terlantar orang situ itu kok punya napa? Papat. Lalu memang Nabi itu sampai wafat itu masih muni anlita. Bapak kula itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru kula Kiai Memun paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondokno, itu kan repot. Orang di pondokno yo nakal. Di pondokno sendiri udah bisa dia mewarnai jihad banyak wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katoan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anaknya diceluk gus ini. Tapi sekali dirabi wong nakal, anaknya jadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, ku memberi peluang saya ku jadi nakal mana? Gelem rabi jatuh, santri kok seneng cekak katoan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anak wali. Yo mesti ana sing biasa. Sing dhisik dari dengan putri napa itu? Niku sangko turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing keteng sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi, ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sayyid. Jadi Sayyid Ibrahim iku sangko turunan amat.
saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong tok Abu Bakar. Zainab anake Jabes tok. Sofiyah binti Huyai anake tok. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir itu Afrika. Napa? Afrika saiki terbelakang menendi. Jadi Nabi berdiriran dari Maria itu dinyak di buju-buju ini. Nabi, kalau mungkin selalu bertempur dengan kumpul, dengan berkumpul apa? Maria. Jadi darahnya apa? Sampai Nabi itu terteror di buju-buju yang dur-dur. Sampai semontan meninggal orang rapi tanpa. Jadi ini sejarah teman-teman. Sampai akhirnya jadi asbabun nuzule ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngarangno barang halal, mok golek rindane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maryam meneh, mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofia dan Zainab. Artinya nak wong soleh koyok Nabi karena bojone songo berarti nyolahno wong songo. Tapi nak koyok Ruhin bojo sitoke dadekno neraka, apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena iso nyolahno wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerantarno wong. Ini masalah perempuan susah. Kulo nanti diskusi kalian guru-guru kulo. Sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si malakan. Kue roh wanita karir seneng ra iso. Wes menarik, diskusi perilaku yo menarik, simpatik, gak modali wong di PNS. Maksudnya kue cara rabi wong luwak gak modali wong PNS begenen. Sementara kue ning omah di bojo gemprot, judes, kere, sempurna, napa? Eleke napa temu. Berhubung kue kiai kan dia apa? Kadang wong iki tertarik, wong nek rondo napa terus. Dong tak dikene Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang TMJ karena apa? Soalnya sunai begitu. Ya cara kalau Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model dia seneng. Dibujunya apa artinya suka kan terus dia akan ngeluh. Dan itu memang masalah perempuan masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang dia tidak garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis. Rumahnya perempuan itu ngadepi wong wedok paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama lah maksud saya gitu. Dan sebab itu Jad bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendakwahi wong wedok, mari kula fitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati saqatu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan muartalah urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat, kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Mbok sing pidato malah kiai mubalek badul. Misalnya, utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam tak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Pada saat kowe di tonggo pakaiane ketat, enggak Islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai gremeng, wong kok kancanan wong nakal. Lho disore ra gelem ngancani. Lho boten tak ini hukum lho, kula takut. Engkau kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha sing soleh ra gelem ngancani. Mangel. Mulai dari nama istighfar banget. Mulai dari kiai kadang istighfar. Kalau istighfar itu masalah istihad. Masa kalau istighfar para selingkuh ada orang pantas. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kue ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Orang blas ketika dene dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, udah pikir aku kudu rapi, orang kudu rapi. Sampeyan salah. Selengane kok terus dirapi, dirapi. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu terus dirapi. Enggak dirapi bencana.
Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan, mergo rumong ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan anisa napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung, kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyala, iya tetap malah menarisan, itu gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamin pidato wanita orang ada beresiko, itu menghadapi apa? Menjadi bingung. Memang menghadapi perempuan itu bingung, negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagian riwayat Nabi pas bagi kabur dia sempat menghentikan ummati an-nisa hadis. Memang repot masalah an-nisa. Kok sekali benar barokah luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Sekali benar selawat. Ya gampang tertentu, wong wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu jadi wong apik, anak turune langsung jadi wong. Coba orang di timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis, anak turune jadi Islam. Tapi pas pacaran dengan wong Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar dari lalu dakwah. Menyatakan cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan. Itu memang masalah. Anak iya, dirabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dan mau bapaknya. Mereka untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus. Jadi anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong Kristen. Itu masalah itu aneh. Si Dina mana aja bener sakit. Ali dia bener sakit. Tuku apa yang ditakoi ya cukup mau kok corong sarang apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran atau surat An-Nisa itu orang surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran itu nganti orang surat apa? Bener ada surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham jadi iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ono sing dakwah, iki malah nakal kabeh. Kudu ono sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnati napa? Sah. Mulane sing ekstrim-ekstrim yang misalnya Nabi salaman ke wong itu terus sampai langsung gak hormat. Oh, kok tahu salaman ke wong itu? Itu berlebihan. Nah, sampean imane bener wajib. Pengajiannya kayak skor 10. Salam ya kan wong itu kayak seperti itu. Jadi jadi besok nomor. Tapi syaratnya ojo berkelan. Wa inna jahannam lan satun neraka jahannam lamu sitatun yektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah ora nang ngene iku masjid baru mesti kafirin ana saking jahannam.